Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 8 SMPT Nur Hidayah Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu dengan saya Ustadz Heru dalam pembelajaran IPA kelas 8 SMPT Nur Hidayah Surakarta. Baik, yang pertama, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, kemudian dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya masuk dalam tahun baru di tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran IPA dan materi di bab pertama kelas 8. Perlu diketahui anak-anakku semuanya bahwa kelas 8 ini di pembelajaran IPA ini sangat menantang sekali, sehingga perlu kesungguhan dan kemudian juga keseriusan dari anak-anak semuanya dalam mengikuti pembelajaran IPA. Baik, sudahkah anak-anak sholat hari ini? Ya, terutama sholat subuh, sholat 5 waktunya. Silahkan dikuatkan seperti itu. Di masa pandemi tidak bisa kita tahu langsung ya dari ustadz dan ataupun wali kelas, sehingga ini perlu menjadi perhatian kepada kita agar tetap menjaga seluruh ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan. Tentunya lebih bagusnya adalah kita tingkatkan seperti itu, bahkan justru waktunya akan lebih banyak. Baik, anak-anakku semuanya, langsung kita masuk ke berikutnya. Ini adalah saya, sudah kenal semua. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan materi IPA. Baik, di materi ini nanti secara umum anak-anakku semuanya ada 5 ataupun mungkin bisa jadi kalau dipecah jadi 6 sebenarnya, kalau kita sederhanakan jadi 5 materi. Jadi ini ada sedikit salah penulisan sedikit ya, nggak apa-apa salah. Jadi yang pertama, bab pertama terkait dengan tekanan. Kemudian yang kedua adalah sistem pernafasan. Nah, ini setelah itu baru PTS. Nah, jadi anak-anak bisa ini saya berikan jelasan ya di sini. Jadi bab 1 sama bab 2 nanti rencana kita adalah untuk bahan PTS. Nah, sehingga mohon disiapkan dari sekarang, dan selebihnya yang ini nanti di PAS. Nah, kalau tidak ada perubahan, ini sekarang bulan Januari, Maret itu sudah PTS awal Maret. Nah, di PAS-nya nanti bulan Juni kalau nggak salah ya. Semoga mundur setelah Idul Fitri. Nah, jadi anak-anakku semua yang dirahmati Allah, jadi dilihat dari sini. Jadi ada 2 bab ini yang sebelum PTS ini disiapkan benar ya. Dari bab pertama terkait tekanan, nanti kita akan mempelajari apa? Tekanan ini akan ada tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Ini secara fisikanya. Kemudian secara biologisnya, karena ini sekarang kan dicampur ya, jadi akan berhubungan dengan ketika zat padat ini kaitannya dengan tubuh kita ya. Jadi misalkan ketika kita sedang mendirikan tenda seperti itu, kemudian kita menggunakan balsa ya atau patok itu. Nah, jenisnya beraneka-ragam. Kalau semakin dia runcing ya, ini pasaknya itu semakin cepat masuk ke dalam tanah. Tapi kalau dia tumpul, dia akan susah lama gitu ya. Nah, itu tekanan zat padat. Kemudian zat cair itu di tubuh manusia itu kaitannya dengan sistem peredaran darah. Nah, makanya ada namanya tekanan darah. Kalian bisa diukur nanti ya, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah atau sedang, atau normal maksud saya gitu ya. Terus tekanan gas nanti kaitannya dengan sistem pernafasan. Jadi ada pernafasan lewat dada, lewat perut. Ekskresi saya rasa sudah tahu ya. Ekskresi itu pengeluaran, kemudian getaran gelombang dan bunyi nanti ke arah telinga nanti ya. Cahaya optik nanti ke mata, seperti itu. Baik. Nah,
khusus untuk hari ini lebih spesifik kita akan mempelajari terkait dengan tekanan. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi tekanan itu ada gaya dan tekanan hidrostatis. Jadi gaya ini yang kaitannya dengan hukum yang zat padat. Hidrostatis ini adalah nanti untuk yang zat cair gitu. Nah, nanti gimana untuk gasnya? Nanti gasnya di ini ya, di hukum Boyle ya, yang kaitannya dengan volume dan tekanan. Nah, di zat padat tadi yang saya sampaikan itu kaitannya dengan luas dan gaya. Nanti contoh ada benda yang tadi ya, pasak itu yang runcing sama enggak itu akan lebih cepat yang runcing. Nah, hukumnya nanti ada hukum Pascal, hukum Archimedes, bejana hubungan dan Boyle. Nah, Pascal ini nanti kaitannya kalau kalian pernah bukan naik ya, di pencucian mobil itu atau di bengkel, bisa jadi untuk menarik mobil yang sangat berat seperti itu nggak bisa menggunakan tangan manusia dan tenaga manusia saja, maka namanya dongkrak itu akhirnya pakai ini. Archimedes ini berhubungan dengan hidrostatis ya. Jadi ada namanya terapung, melayang dan tenggelam ya sebenarnya ya. Tenggelam di sini. Jadi terapung ini posisinya di atas. Jadi kalau renang itu terapung. Melayang itu di tengah-tengah antara dasar airnya dengan permukaannya. Kalau tenggelam, maaf ini ya, tenggelam itu berada di bawah itu. Jadi itu kaitannya dengan peta konsepnya. Jadi apa yang kita pelajari seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini kaitannya dengan aplikasinya, yaitu osmosis ya, tekanan osmosis. Nanti ada di peredaran darah juga, dan kapilaritas di tumbuhan. Kalau kalian tumbuhan itu kan salah satu makanannya itu adalah dari air dan garam mineral, itu dari akar menuju ke daun itu naik. Itu adik. Nah, pertama kita akan belajar tekanan hidrostatis, yaitu adalah zat cair ya. Jadi di tekanan hidrostatis itu ada beberapa komponen. Di sini ada zat massa jenis, kemudian gravitasi dan kedalaman zat cair. Nah, ini adalah alatnya ini ya. Contoh ini. Nah, pH ini, P itu pressure ya. Nah, pressure itu ya tekanan, itu H-nya hidrostatis. Itu adalah rho GH ini. H-nya itu kedalaman. Kedalaman itu diukur dari atas ke bawah, hati-hati ya. Kedalaman itu dari atas ke bawah. Nah, kemudian bejana berhubungan ini, bila bejana ini diisi, maka nanti dia akan sama rata di sini. Nah, maka tekanan itu akan satu bidang datar itu sama, walaupun bentuknya beda-beda. Itu namanya bejana berhubungan. Jadi kalau yang ini nggak berlaku kalau bejana ini tidak sama, ada yang tertutup misalkan, itu karena ada tekanan udaranya ya. Terus diisi lebih dari 2 macam zat cair, misalnya yang satu sirup, yang satu minyak, kan gitu nggak bisa. Digoyang-goyang juga nggak. Dan salah satu bejana pipa kapiler itu juga nggak boleh. Nah, hukum Pascal ya. Jadi ini yang tadi ya saya sampaikan. Mulainya dari sini ya sebenarnya Mas Mbak ya, ini ya. Jadi kalau contoh saya ini ya, untuk zat padat dulu nih, karena kaitannya dengan rumus ini ya. Ini misalkan benda 1, ada benda 2. Ini yang tadi patok ini ya, misalkan kita pukul di sini dengan gaya F yang sama. Nah, dimasukkan ke tanah misalnya, dipukul gitu. Nah, benda yang yang paling runcing ini itu akan lebih cepat. Nah, maka yang ini disebut dengan, yang ini itu disebut dengan A. A itu adalah luas penampang. Luas penampang. Jadi tergantung luasnya. Karena semakin kecil itu semakin besar. Maka tekanan ini yang tergantung. Jadi kalau yang pertama itu ternyata dia lebih cepat tekanannya, jadi lebih besar daripada yang kedua karena lebih cepat masuk ke tanah. Nah, sehingga tekanan itu adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang. Jadi kalau semakin kecil luas penampangnya, tekanannya akan semakin besar.
Nah, ini sebanding dengan gaya yang kalau kita mukulnya keras ya nanti akan cepat masuk juga. Berarti gayanya itu banding lurus dengan tekanan. Maka kalau di hukum Pascal ini ada dua. Jadi kalau digambarkan, nah, misalkan ini ada, nah ini ya, misalkan ini A1 di sini, kemudian di sini ada A2, maksudnya yang satu kecil, yang satu besar. Nah, ini ditekan dengan F1. Nah, ini juga nanti dapatnya adalah gaya di F2, maka hubungannya adalah F1 per A1, jadi P1 nanti sama dengan P2. Nah, jadi P itu apa? F per A, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2, nanti tinggal kali silang aja. Tuh. Nah, ini contohnya ya, tadi ya saya sampaikan. Jadi ini naik mobil kayak gini, dilihat ke atas kayak gini ya nggak akan bisa kalau pakai tangan biasa ya, dongkrak. Terus juga jembatan sama pompa hidrolik seperti itu, jembatan angkat ya. Jadi ini ya, mengangkat mobil seluruhnya itu semua. Kemudian hukum Archimedes tadi saya sampaikan. Jadi ada benda ini kalau dicelupkan ke dalam zat cair ada 3 kondisi. Nah, ini zat cair misalkan. Nah, kondisi 1, kemudian kondisi 2, sama kondisi yang ketiga. Nah, kondisi 1 itu yang disebut dengan terapung. Dimana apa? Jadi berat jenisnya itu lebih kecil dari zat cairnya. Itu yang nomor 1. Nomor 2 itu karena dia di tengah, itu mesti melayang, sama ya, sama berat jenisnya sama dengan berat jenis zat cair. Nah, tenggelam mestinya yang zat cairnya itu lebih kecil atau yang bendanya itu lebih besar daripada zat cairnya. Nah, itu adalah kondisi. Nah, kita kalau sebenarnya manusia itu kalau renang itu cuma diem aja, nggak usah apa ya, termasuk kita itu nggak usah terlalu apa panik, itu nggak akan tenggelam. Nah, seperti itu. Ini contoh ya. Kemudian penerapannya ini ya, contoh ya, ini renang tadi. Nah, ini ternyata sampai ke kapal di sini. Oh, ternyata kapal ini ya. Nah, ini kapal ini ternyata pakainya apa? Logam ya. Kenapa nggak tenggelam gitu. Ini balon udara, kemudian ini apa namanya, jembatan ya. Jadi di bawahnya ini ada kayu-kayu yang di sini ya. Untuk menguatkan posisi jembatan ini, itu contohnya. Kemudian tekanan udara, nah ini pakai menggunakan acuannya yaitu 76 cm Hg. Hg ini raksa ya, jadi standar tekanan udaranya. Jadi setiap kenaikan 100 itu berkurang 1 cm Hg. Jadi semakin tinggi permukaan atau ke gunung atau kemana yang tingkat tinggi itu posisinya ya dari permukaan laut, setiap 100 meter kenaikan itu berkurang. Jadi kalau kita naik gunung atau misal kalau Solo ya tahu Mangu sedikit ya, naik itu setiap 100 meter berkurang. Jadi telinga kita mungkin akan merasa terganggu ya, seperti itu. Secara matematis P sama dengan P0. P0 itu tekanan udara normal, H itu ketinggian dibagi 100 karena 100 meter dikali 1 cm Hg. Nah, yang normal itu titik acuannya 76. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau di mobil ini juga bisa ya dilihat tekanan, atau di tukang tambal ban itu yang sekarang udah tahu ya ada tekanan udaranya berapa. Nah, hukum Boyle ini adalah hasil kali ya sekarang. Volume dan ruang tertutup asalkan suhunya sama itu tetap. P1 V1 sama dengan P2 V2. P-nya itu tekanan, V-nya volume. Nah, ini contoh penerapan tekanan udara ya tadi. Pompa. Nah, di dalam tubuh kita itu ada namanya zat cair yang disebut dengan tekanan osmosis, yaitu apa? Osmosis itu adalah
perpindahan molekul air melalui selaput semi permeable ke air yang lebih encer. Jadi itu. Nah, contohnya, nah ini ada konsentrasi ion di situ, osmosis itu. Ada isotonik itu sama, hipo itu yang rendah, hiper itu yang tinggi. Gitu. Maka perlu garam ya, NaCl itu salah satunya adalah menjaga ini. Nah, paling gampang osmosis itu melihatnya juga dari cairan infus, misalkan harus isotonik. Isotonik itu yang sama, nah, karena dia akan masuk ke dalam tubuh. Nah, ini tanpa harus makan ya, itu masih aman karena dijunjang asupannya dari infus. Kalau yang tubuhan ini kaitannya dengan air dan garam mineral ya. Nah, ini masuk dari bawah ke atas. Nah, di tubuh manusia karena dia itu termasuk peredaran darah, maka melibatkan komponen darah. Nah, jadi darah itu fungsinya ya transportasi, kemudian pertahanan penyakit dan mengatur suhu tubuh. Ternyata suhu tubuh itu juga dipengaruhi oleh darah gitu. Ada sistem peredaran darah, ada sistem getah bening. Nah, untuk tekanan darah itu dinding arteri, jadi tertingginya itu di aorta, kemudian dia dipengaruhi oleh kekentalan dan luas pembuluh. Nah, jadi gitu. Jadi hati-hati kalau yang sudah riwayatnya hipertensi, cuman bukan berarti nakut-nakuti ya, tapi ada hal. Nah, yang disebut hiper itu kan tinggi ya, tensi itu kan karena darahnya ya. Nah, berapa gitu ya? Nah, dari sini. Nah, ada yang namanya sistol dan diastol. Apa itu? Nah, yang disebut tekanan sistol itu adalah jadi ketika kontraksi siklus ya di situ ya. Jadi kalau kita diukur itu sampai ada bunyi gitu, yang mengukur itu dek gitu. 1 dan 2. Jadi melihatnya di situ. Kemudian nah ini ya dari bawah ke atas tadi contohnya, karena ada daya tekan akar dan kapilaritas. Nah, di darah itu ada plasma dan sel. Plasma itu yang encer, sel darah itu yang kental. Nah, ini peredaran darahnya. Jadi kalau dalam satu beredar itu ada peredaran darah kecil sama besar. Kalau kecil itu dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Jadi dari bilik kanan pulmo ke bilik kiri. Kalau yang peredaran besar itu dari kiri, kemudian ke seluruh tubuh, baru ke jantung lagi. Nah, apa saja kelainan penyakit itu ada hemofilia, itu nggak bisa sembuh ya, thalassemia, kemudian sickle cell ya, kemudian anemia, kekurangan darah, leukemia, kanker darah. Kemudian ada jantung koroner, ada varises itu ya. Jadi banyak sekali ya kelainan. Nah, itu. Jadi ini untuk latihan soal, nanti dikerjakan. Nanti bisa diputar lagi videonya. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.